Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Amirullah dari kelas Rek Pagi BJM 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah analisis numerik. Sejarah analisis numerik. Bidang analisis numerik sudah dikembangkan berabad-abad sebelum penemuan komputer modern. Interpolasi linear sudah digunakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Banyak matematikawan besar dari masa lalu disibukkan oleh analisis numerik, seperti yang terlihat jelas dari nama algoritma penting seperti metode Newton, interpolasi polinomial, Lagrange, eliminasi Gauss, atau metode Euler. Buku-buku besar berisi rumus dan tabel data seperti interpolasi titik dan koefisien fungsi diciptakan untuk memudahkan perhitungan tangan. Dengan menggunakan tabel ini, seringkali menampilkan perhitungan sampai 16 angka desimal atau lebih untuk beberapa fungsi. Kita bisa melihat nilai-nilai untuk diisikan ke dalam rumus yang diberikan dan mencapai perkiraan numerik sangat baik untuk beberapa fungsi. Karya utama dalam bidang ini adalah penerbitan NIST yang disunting oleh Abramovich dan Stegun. Sebuah buku setebal 1000 halaman lebih. Buku ini berisi banyak sekali rumus yang umum digunakan dan fungsi dan nilai-nilainya di banyak titik. Nilai F nilai fungsi tersebut tidak lagi terlalu berguna ketika komputer tersedia, tetapi senarai rumus masih mungkin sangat berguna. Kalkulator mekanik juga dikembangkan sebagai alat untuk perhitungan tangan. Kalkulator ini berevolusi menjadi komputer elektronik pada tahun 1940. Kemudian ditemukan bahwa komputer juga berguna untuk tujuan administratif. Tetapi penemuan komputer juga mempengaruhi bidang analisis numerik karena memungkinkan dilakukannya perhitungan yang lebih panjang dan rumit. Analisa. Menurut Wiradi, analisa adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya. Sedangkan menurut Komarudin, analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, sehubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahannya bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Dapat disimpulkan, analisa adalah suatu proses memikirkan hubungan sebab akibat dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi. Analisa adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan menguraikan komponen membentuk atau penyusunan untuk dikaji lebih lanjut. Metode numerik. Metode numerik adalah teknik-teknik yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis agar mereka dapat dibacakan dengan operasi perhitungan. Walaupun terdapat berbagai ragam metode numerik, seperti pada satu kesamaan ciri semua materi numerik tanpa kecil mencakup sejumlah besar perhitungan yang menjemukan. Tidak mengherankan bahwa dengan perkembangan komputer digital yang cepat dan berdaya guna, peranan metode numerik dalam pemecahan masalah rekayasa telah meningkatkan secara dramatis dalam bertahun-tahun belakangan ini. Metode numerik menggabungkan dua alat terpenting dalam pengguna teknik, yaitu matematika dan komputer. Sebenarnya, metode numerik secara longgar dapat dijabarkan sebagai matematika komputer. Keterampilan memprogram komputer akan memperkaya studi tentang metode numerik. Pengertian analisa numerik. Metode analisa numerik adalah teknik-teknik yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis agar dapat diselesaikan dengan operasi perhitungan. Kemampuan untuk dapat menghitungkan sisi segitiga dan berarti mampu menghitung akar kuadrat sangatlah penting. Misalnya dalam pertukaran kayu dan konstruksi. Sebelum komputer digunakan untuk penyelesaian komputasi, dilakukan dengan berbagai metode yang memiliki kendala-kendala. Metode yang digunakan antara lain metode analitik. Solusi ini sangat berguna untuk terbatas pada masalah sederhana, sedangkan masalah real yang kompleks dan non-linear tidak dapat diselesaikan. Metode grafik.
Metode ini digunakan sebagai pendekatan penyelesaian yang kompleks. Kendalanya bahwa metode ini tidak akurat, sangat lama, dan banyak membutuhkan waktu, kalkulator, dan sulit tulis. Penyelesaian numerik secara manual. Cara ini cukup lama dan mungkin bisa terjadi kesalahan pemasukan data. Prinsip-prinsip metode numerik digunakan jika metode analitik tidak dapat digunakan lagi. Metode numerik merupakan pendekatan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara analitik. Pendekatannya merupakan analisis matematis. Metode numerik terdiri atas algoritma-algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah. Karena berasal dari algoritma pendekatan, maka metode numerik ini akan memakai iterasi atau pengulangan. Nilai kesalahan merupakan hal penting utama untuk mengetahui seberapa baik metode yang digunakan. Manfaat mempelajari metode numerik. Manfaat mempelajari metode numerik diharapkan mahasiswa mampu menangani sistem persamaan besar, ketakliniran, dan geometri yang rumit, yang dalam masalah rekayasa tidak mungkin dipecahkan secara analitis, mengetahui secara singkat dan jelas teori matematika yang mendasari paket program, mampu merancang program sendiri sesuai permasalahan yang dihadapi pada masalah rekayasa. Metode numerik cocok untuk menggambarkan ketangguhan dan keterbatasan komputer dalam menangani masalah rekayasa yang tidak dapat ditangani secara analitis. Menangani galat atau error, suatu nilai hampir aproksimasi dari masalah rekayasa yang merupakan bagian dari paket program yang berskala besar. Menyediakan sarana memperkuat pengertian matematika mahasiswa karena salah satu kegunaannya adalah menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi porsi-porsi matematika yang mendasar. Sekian dari saya, salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.